Selamat malam semuanya. Masih menunggu. Selamat malam semuanya. Hai, kita ketemu lagi. Jadi, perkenalkan, nama saya Amelia. Hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang salmon DNA. Mungkin udah banyak pada yang dengar juga kali ya. Apa sih salmon, dikit-dikit salmon. Sekarang salmon bisa diinjeksi. Wow. Hello Dokter Borapong, it's so nice to see you. Wow. Hai Dokter Beni semuanya. Hello. Waduh, seneng banget nih hari ini banyak yang join. Hari ini kita bakal ngomongin DNA salmon. Kalau nanti mau ada pertanyaan, silahkan. Karena hari ini kita akan live bersama dengan salah seorang narasumber yang memang sudah pakai produk DNA salmon ini. Udah cukup berpengalaman ya. Halo, wah, oke. Sambil kita menunggu ya, ini request dari kakak-kakak senior. Baiklah, aku akan membuka dengan sebuah nyanyian. Kurang afdol kalau aku kurang nyanyi ya. Kalau aku nggak nyanyi ya. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is La Rosa. When you kiss me, heaven sigh. And though I close my eyes, I see La Rosa. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into a love song. Give your heart and soul to me, and life will always be loving us. Yay! Oke. Ini kita sudah mulai udah mulai pada berkumpul nih. Asik. Come on. Coba kita lihat ya, apakah narasumber kita hari ini sudah hadir? Oke. Beliau ini adalah salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin yang memang sudah, halo Dokter Reza. Halo. Reza double E. Jadi ngomongnya agak panjang dikit, Reza. Halo dokter. Oke. Halo, gimana? Bagus amat suaranya, mestinya kurang lama tuh. Waduh, jangan dok, nanti 1 jam malah jadi ini semua, nyanyi semua. Aku keterusan, nggak boleh dibiarkan dok. Ya dokter, hari ini kita mau ngomongin DNA salmon nih. Udah banyak banget yang dari kemarin begitu aku posting story, langsung apaan sih DNA salmon? Iya nih, gue denger DNA salmon dan bla 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 blanya. Hari ini kita kupas tuntas ya dok, A sampai Z ya dok. Oke, boleh. Paling kita ngobrol santai aja sih ya. Yes. Hari ini ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun dokter-dokter yang ikut hari ini join mau ada pertanyaan, boleh banget loh. Nanti akan dibantu jawab sama Dokter Reza. Harus gitu ngomongnya karena nya 2. Dibantu sama Dokter Amel juga. Kan kita sama-sama udah pernah lah kita pakai itu. Ya, sudah pernah. Nanti kita sharing-sharing pengalaman ya, dokter. Ngomong-ngomong, suara aku jelas ya, dok? Gambarnya juga jelas ya, dok? Jelas. Tip dokter juga jelas, oke. Kalau gitu, tanpa berlama-lama, langsung aja ya kita mulai. Dok, apa sih salmon DNA itu secara garis besar? Salmon garis besarnya ya, karena ini kan barang kan sebenarnya kita bilang kalau di dunia estetik dermatologi kan dia sebenarnya relatif baru ya, pemain baru. Dibandingin yang lain-lain kayak filler atau skin boosters yang standar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin dunia estetik kan memang berkembangnya cepat banget ya.
Kayak mungkin setiap tahun tuh pasti ada aja sesuatu yang baru, kayak inovasi yang baru. Jadi kita kalau kita dokter sih biasanya kita menggolongkan kayak tindakan-tindakan atau treatment yang kita kasih ke kulit pasien itu ada kayak kategori-kategorinya. Misalnya, kalau kita bilang kayak yang pakai mesin, kayak lasers, itu masuknya nanti ke EBD atau Energy Based Device. Di luar itu nanti ada lagi yang EBD dan yang non Energy Based Device. Yang non energy ini ada macam-macam, mulai dari yang standar kayak chemical peeling, sampai ada nanti satu grup yang kita bilang sebagai injectable treatment atau treatment yang suntikan ya, inject ya. Nah, jadi si Salmon DNA ini sebenarnya pada dasarnya adalah inovasi baru di bidang estetika dermatologi yang berupa tindakan treatment yang injectables yang dia itu diciptakan untuk mencapai perbaikan-perbaikan tertentu yang kita kejar pada kulit. Jadi ya gampangnya ya kalau sekarang apa-apa itu pengennya rejuve ya itu salah satu inovasi baru dalam rejuvenasi wajah untuk melawan tanda-tanda penuaan dini dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi pokoknya ini it's all about rejuvenation dan juga kalau aku nggak salah dia bisa membantu untuk repair juga ya dok. Jadi kalau ada permasalahan kulit dia juga bisa membantu ya dok. Ya, jadi kalau ngomongin klaimnya sebagai untuk repair dan regeneration itu kan berhubungan nanti sama namanya dia tuh kan namanya kan Salmon DNA. Yes. Itu kan kadang orang juga kadang juga bingung. Mungkin sebagian ada yang penasaran, tapi cuma memang beberapa dokter juga kayak saya dulu pertama kali dengar juga agak sedikit bukan sanksi ya, mungkin agak sedikit skeptis ya, mempertanyakan ya, apaan sih kayak salmon, sesuatu dari salmon, terus kamu suntikin sendiri ke muka kayak gitu, bakalan jadi kayak apa, kayak gitu. Bener banget. Jadi sebenarnya, jadi kalau kita mau ngomongin ini sebenarnya apalagi buat orang-orang awam nih yang nonton nih yang masih bingung, jadi simpelnya sih kan salmon DNA, berarti kan salmon sama DNA kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin DNA-nya dulu, mungkin ini deh, udah dibanding sama Dr. Aman, sama Dr. Amel ya. Jadi kan, berarti kan kalau kita mau ngomongin salmon DNA, berarti kita mesti tahu dulu tuh, itu beneran DNA atau enggak. Satu, kedua itu DNA-nya ngapain gitu loh, ada apa, ada perlu apa sih DNA itu kita ambil terus kita suntikin ke kulit manusia. Jadi kalau simpelnya aja sih, kayak pelajaran biologi SMP atau SMA ya. Ya sekitar SMP atau SMA itu lah DNA kan. DNA itu kan ceritanya kan dia molekul tuh. Setiap makhluk hidup itu pasti punya DNA. Dan DNA itu yang menentukan ya sekarang kita ini berwujud seperti apa. Jadi manusia punya DNA manusia, kucing punya DNA kucing, ikan salmon punya DNA ikan salmon, dan lain-lain. Jadi ibaratnya kayak komputer, ada kayak program atau data-datanya yang mengatur semua fungsi dari si komputer itu, ya DNA ini yang mengatur segala macam proses yang berlangsung di tubuh kita, mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati atau meninggal. Jadi kayak warna kulit, pertumbuhan tulang, pertumbuhan rambut, pertumbuhan organ, itu semua udah diatur dari gen-gen yang merupakan rangkaian dari DNA ini. Dan setiap sel kita itu punya DNA itu. Kayak mungkin bisa dilihat di gambar itu, setiap sel di tubuh kita, mau sel kulit, mau sel jantung, mau sel usus, kan pasti ada inti selnya. Nah, semua sel yang masih berfungsi dan hidup, dalam artian dia punya inti sel, pasti di dalamnya pasti ada DNA-nya. Kayak gitu. Jadi DNA itu struktur fungsional yang penting, yang sangat vital bagi semua makhluk hidup ya, kayak gitu. Terus kenapa salmon? Ya. Jadi memang kalau kita kayak ngelihat penelitiannya, si produk ini kan masih baru ya, masih kayak inovasi. Bener. Mungkin berapa tahun ya? Kayak 10 tahun mungkin belum ya? Belum nyampe nih kayaknya. Soalnya memang masih baru juga sih, masih geres banget nih si salmon DNA. Mungkin dalam 5 tahun terakhir lah ya. Iya, mungkin orang-orang nanya kayak, kita kan manusia ya, kenapa kok diinjeksi salmon gitulah di badan kita, ntar gimana nih, jadi apa gitu. Ya, kayak gitu. Nah, jadi
Jadi si salmon ini kan produk baru dan ada beberapa alasan sih kenapa yang dipakai itu salmon. Salah satunya kalau kita ngelihat dari penelitiannya, si produsen dari produk salmon DNA ini memang mengklaim berdasarkan penelitian mereka, DNA yang diekstrak dari si salmon ini memang memiliki compatible yang cukup tinggi dengan DNA manusia. Itu salah satunya ya. Tapi itu menurut data dari mereka. Alasan kedua mungkin sebenarnya karena ikan salmon ini kan dianggap punya nilai jual yang tinggi ya dibanding ikan-ikan yang lain. Apalagi kalau kita udah ngomong kayak marketing, dalam masuk ke pasaran, menawarkan kepada orang, kan kita kan kadang produsen kan harus memikir gimana caranya biar dia itu bisa kayak menarik perhatian lah, bahwa dia itu sebagai inovasi, bukan sesuatu yang sama-sama aja kayak produk-produk yang udah ada sebelumnya. Jadi salmon itu kan memang dianggap sebagai ikan yang punya kualitas yang baik, punya sumber nutrisi yang lebih tinggi dibanding ikan-ikan yang lain, dan jelas kalau dikasih nama injeksi salmon kan jelas akan lebih ngangkat kan daripada injeksi ikan bawal, apa ikan lele kayak gitu. Injeksi ikan tongkol gitu ya dok ya? Ikan tongkol, ikan tuna, ikan cupang. Nah jadi memang menurut saya sih dari satu sisi sih dia juga punya nilai jual yang tinggi untuk orang awam maupun juga untuk ke dokter. Dan kayak gitu. Jadi sebenarnya salmonnya itu sendiri sebenarnya mengacu pada sumber dari mana si molekul DNA itu berasal. Nah, si molekul DNA itu yang nanti sifatnya itu sebagai obat itu memang diambil dari sumbernya beberapa spesies ikan salmon yang ada di budidaya di sana. Jadi kayak gitu. Dok, nih kalau misalnya orang bilang injeksi salmon DNA, ini beneran se-DNA salmonnya itu yang diinjeksiin atau gimana sih dok? Jadi satu siring itu isinya apa sih dok? Apakah murni pure memang DNA-nya salmon? Oke. Memang itu juga satu yang penting juga ya. Jadi karena kalau DNA itu kan berarti kan bayangannya kan ada berbagai macam gen di sana, terus nanti spesiesnya beda antara kita sama ikan, nanti bakalan gimana. Jadi sebenarnya itu tadi. Jadi mungkin ini deh, mungkin Dokter Amel bantuin untuk ke slide berikutnya nih. Oke, yang ini dok, betul? Ya, itu. Jadi sebenarnya kita balik lagi nih ke struktur DNA. Ini kan strukturnya udah saya gedein nih, jadi lebih besar. Itu kurang lebih seperti itu tuh strukturnya DNA. DNA manusia, DNA salmon, strukturnya kurang lebih bentuknya sama tuh kayak gitu. Nah, DNA itu kan sebenarnya bentuknya kita bisa bayangin kayak rantai yang panjang. Dia tuh rantai yang sangat panjang, tersusun dari banyak gen, dan kalau bisa dilihat itu yang saya lingkarin merah itu adalah segmen tertentu dari si DNA itu atau pecahannya lah, atau semacam kayak fragmen kecil dari DNA itu. Nah, si DNA itu sebenarnya tersusun dari yang namanya nukleotida. Nah, nukleotida itu nanti dia tersusun lagi dari yang namanya basa nitrogen. Itu ini kayak pelajaran biologi SMP sih, sambil ingat-ingat lah ya. SMP ya, oke. Jadi intinya sebenarnya yang merupakan konten atau zat aktif utama dalam injeksi salmon DNA itu adalah PDRN atau PN. Ada dua macam ini. Kalau PDRN itu polydeoxyribonukleotide, kalau PN itu adalah polynukleotide. Jadi itu tadi, poly kan artinya banyak ya, panjang, poly. Nukleotide itu ya itu tadi, kayak segmen-segmen dari mata-mata rantainya DNA itu namanya nukleotide. Jadi PDRN itu adalah salah satu jenis dari polynukleotide. Jadi polynukleotide itu bisa dari DNA, dia juga bisa RNA. Kan ada DNA, ada RNA. Nah, kalau dia yang dari DNA, otomatis namanya PDRN. Kalau kelompok besarnya adalah PN. Jadi sebenarnya isinya itu kayak active ingredients-nya itu adalah PN atau PDRN. PDRN ya. Nah, kalau misalnya nih ada yang nanya, kan ada yang PN, ada yang PDRN. Terus lalu apakah itu menjadi dua hal yang benar-benar berbeda jauh?
misalnya satu isinya PN fungsinya bisa bagaimana, satu isinya PDRN bisa fungsinya bagaimana, atau secara garis besar ya memang karena memang sama-sama DNA gitu ya, jadi memiliki fungsi yang kurang lebih gimana tuh dok? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi karena PDRN itu kan golongan di bawahnya PN. Jadi memang ini nanti berarti tergantung di variasi si produk itu sih. Sebenarnya kan kita nggak sebut merek ya. Cuma kalau Iya. di pasaran sekarang kan ada banyak nih produk-produk yang mengklaim di isinya adalah DNA dari salmon. Itu nanti beda-beda sih tergantung dari cara mereka ekstraksi, cara mereka memproses, cara mereka mengisolasi si DNA-nya ini, cara mereka memotong-motongnya. Itu nanti bisa didapatkan PN atau PDRN. Nah, si PN itu otomatis kalau kandungannya adalah PN, berarti dia juga di dalamnya otomatis mengandung PDRN. Jadi kayak gitu. Nah, dok, kalau misalnya nih udah diinjeksi ini, nah apa sih yang dilakukan sama PN atau PDRN itu untuk kulit kita secara spesifiknya? Oke. Berarti ini penting juga nih. Jadi kalau Iya. kalau kita ngomongin kayak si injeksi PDRN ini atau PN ini, berarti kita kan mesti melihatnya kan pertama dari klaim dulu. Jadi baik baik dokter nih, baik praktisi medis ataupun masyarakat juga sebenarnya harus tahu nih, apalagi kalau ada kayak treatment yang baru kayak gini. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sama nih barang gitu untuk kulit kita? Mm-mm. Efeknya itu apa? Jadi kita nggak nggak terjerumus atau nggak malah ketipu atau mungkin nggak sesuai dengan harapan kita kan kayak gitu. Betul. Jadi kalau Mm-mm. jadi kalau klaimnya ini adalah si jadi PDRN ini mungkin sambil menjawab yang tadi ya. Jadi si PDRN ini sebenarnya dia bagian dari DNA, cuma secara struktur dia sudah bukan DNA lagi yang utuh. Jadi dia bisa kita pandang sebagai fragmen dari DNA. Jadi itu sekaligus menjawab kayak kekhawatiran bahwa DNA-nya nanti salmon, nanti kalau disuntikin nanti jadi ntar kita mendapat dari gen-gen dari ikan salmon dan lain-lain, itu sebenarnya Iya. udah enggak. Karena dia secara struktur dan secara fungsi sudah enggak seperti DNA yang utuh lagi. Jadi benar-benar hanya nukleotidanya aja. Nah, nukleotida ini ternyata diteliti dia itu bisa dikembangkan sebagai molekul obat. Ini benar-benar sebagai obat. Nah, salah satu klaim utamanya adalah untuk perbaikan-perbaikan jaringan kulit, terutama untuk fungsi restorasi atau fungsi perbaikan, lalu fungsi regenerasi atau pembelahan kulit, pembangunan sel dan jaringan, dan repair seperti yang tadi Dr. Amel bilang. Jadi itu reconstruction, restoration, sama repair. Jadi yang diharapkan apa? Jadi ya mungkin untuk memperbaiki lapisan kulit yang menua, yang tipis, memperbaiki kulit yang sudah aging di mana produksi kolagennya sudah menurun, lalu untuk memperbaiki kulit yang mungkin yang kendur sehingga muncul tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus atau kerut, atau warna-warna kulit atau tone kulit yang kurang rata. Itu adalah klaim-klaim yang menurut si produsennya sudah berdasarkan dari penelitian, jadi kayak gitu. Nah, ini kan ini klaim dari perusahaan ya, sedangkan kita mungkin sebagai dokter yang mau pakai ataupun orang-orang awam yang lumayan kritis pasti nanya dong, ada nggak sih jurnal-jurnalnya sebenarnya, ada nggak sih, kita lihat dari mana ya, kita bisa baca dari mana ya, kira-kira nih dokter belajar tentang DNA salmon atau PDRN atau PN ini dari mana nih dok? Nah, jadi sebenarnya kalau dokter ya kayak kita ini ditanya sama si pasien, sebagus apa sih itu beneran atau enggak sih, itu beneran atau abal-abal. Sebenarnya semua dokter sama ya, mau dokter kulit, mau dokter bedah, mau dokter apapun. Jadi kita menjawab pertanyaan seberapa bagus atau enggak bagus, seberapa baik atau kurang baik, itu kan pasti berdasarkan bukti. Kalau kita bilang dalam dunia medicine itu kayak evidence, bukti apa ya? Bukti ilmiah. Nah, bukti ilmiah itu berasal dari mana? Bukti ilmiah itu bisa berasal dari pedoman, bisa dari guideline, bisa dari literatur atau textbook. Nah, si literatur textbook itu berasal dari mana? Nah, itu mesti kita runut lagi. Biasanya dia berasal dari research atau penelitian. Penelitian itu bisa macam-macam, bisa eksperimen, bisa penelitian pada sel, bisa penelitian pada hewan,
Nah, nanti dari situ kita lihat tuh, ada nggak sih penelitiannya? Mungkin ini, saya sih udah kayak nyariin beberapa deh, buat kita lihat bareng-bareng. Nah, ini Nah, aku ini. keluarkan bocoran-bocoran. Jadi memang sebenarnya ya, kalau kita cari dari literaturnya, jadi kalau menjawab pertanyaan apakah ada basis buktinya, apakah ada dasar ilmiahnya si PDRN ini, jawabannya iya, ada. Jadi sebenarnya kalau kita lihat si injeksi PDRN itu, sebenarnya kalau mau dibilang baru, dia nggak terlalu baru-baru banget ya. Jadi kalau kita lihat dari publikasi research-nya, dia itu sebenarnya sudah mulai diteliti dari tahun 99. Jadi mungkin sekitar 20 tahun aja lebih. Sekarang kan 2020 ya. Jadi ya. sudah sejak tahun 1000, udah lumayan lama. Udah dari tahun 99 itu, dia sudah diteliti walaupun itu pada tingkat sel, dia punya efek meningkatkan aktivitas dari fibroblast. Nah, si fibroblast ini salah satu sel yang ada di kulit kita yang menghasilkan kolagen. Nah, dari situ tuh di luar negeri mulai berkembang banyak penelitian. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat sih, sebenarnya justru bidang kita nih, bidang kulit justru bisa dibilang ketinggalan. Karena justru yang lebih banyak menggunakan dan meneliti itu adalah disiplin ilmu kedokteran yang lain. Biasanya yang dipakai itu bisa penyakit dalam atau bedah tulang, bedah plastik. Mereka banyak menggunakan treatment dengan PN dan PDRN ini untuk membantu penyembuhan jaringan atau penyembuhan luka. Iya, wound healing ya dok ya. Wound healing. Jadi sebenarnya salah satu efek utama yang cukup menjanjikan dari PDRN ini kalau dilihat adalah efek wound healingnya itu untuk regenerasi jaringannya itu. Jadi kalau dilihat penelitiannya tuh ada yang untuk pertumbuhan tulang, ada yang untuk penutupan luka kronis, ada yang untuk penyembuhan luka diabetes. Itu semua sudah mulai dicoba di luar negeri sana dengan PDRN. Nah, gimana nih kalau dengan dokter kulit gimana? Ya memang harus diakuin, itu tadi kita lumayan ketinggalan sih kalau dalam hal ini. Karena mungkin asal nggak ketinggalan banget nggak apa-apa lah dok lah. Boleh lah. karena kan emang baru ya, bahkan baru. Terus sebagian besar kayak penelitian itu sumbernya dari negara asalnya di sana, di Korea sana. Ada sih penelitian dari beberapa dari Eropa yang untuk mendukung itu, cuma masih belum terlalu banyak. Cuma memang kalau kita ngelihat dari penelitian yang ada sekarang ini, at least kita bisa bilang bahwa si PDRN ini sebenarnya punya prospek. Artinya beberapa penelitian memang membuktikan bahwa dia punya efek meningkatkan produksi dari kolagen atau dari fibroblast. Beberapa kayak research lain yang sudah dilakukan, kita bisa memanfaatkan PDRN ini untuk wound healing tadi. Artinya mungkin kita bisa pakai untuk penyembuhan luka atau penyembuhan scars atau bopeng dan lain-lain. Dan kalau misalnya untuk pencerahan kulit juga, ada beberapa memang sudah membuktikan kalau si PDRN ini juga punya efek untuk menghambat pembentukan pigmen juga. Walaupun kayak studi-studi itu masih berada di level yang belum terlalu tinggi ya, masih pada tingkat sel dan tingkat hewan. Artinya kalau kita mau narik kesimpulan yang lumayan meyakinkan kayak gitu, memang kita masih menunggu hasil-hasil dari penelitian yang lebih lanjut. Betul. Oh, Dokter Reza nih katanya mic-nya agak-agak kegesek, suaranya kerasak-kerasak, memang mungkin kegesek jas katanya. Jadi mungkin bisa diposisikan dulu mic-nya supaya nggak tergesek-gesek jas gitu. Coba. Udah pada bersuara. Sekarang masih nggak? Udah enggak. Mungkin enggak kan? nanti kalau misalnya agak keras lagi aku kasih tahu. Dok, terlepas dari segala yang tadi kita udah bicarakan tentang evidence-nya, tentang fungsinya, nah yang paling penting injeksinya tuh di mana sih? Di mana dia boleh diinjeksikan, di seluruh wajah kah? Apakah ada danger zone atau di bagian mana aja nih yang cocok buat diinjeksi sama si PN atau PDRN ini? Oke. Kalau berdasarkan teorinya ya karena dia fungsinya itu untuk repair dan untuk regenerasi jaringan, intinya sih hampir semua area, terutama biasanya wajah ya, kalau kita buat rejuve itu wajah dan leher lah,
itu bisa hampir semuanya. Jadi kayak biasanya adalah di area mid face atau di area pipi, lalu juga di area dagu, lalu juga di leher, terus juga bisa juga untuk kulit tangan, itu sebenarnya semuanya bisa. Cuma memang danger zone-nya mungkin kurang lebih mungkin sama ya kayak skin boosters atau filler, dimana kita juga sama aja sih, kita perlu pemahaman tentang anatomi, tentang pembuluh-pembuluh darah dan percabangannya pada wajah, karena mau bagaimanapun dia juga sebaiknya nggak sampai ada kejadian dia masuk ke pembuluh darah kayak gitu. Tapi sebenarnya di semua area dia bisa untuk wajah. Nah, kalau setahu aku dari yang aku pernah pelajarin juga ya dok tentang ini, kayaknya kalau injeksi salmon DNA ini relatif lebih aman ya dok kalau untuk masuk ke pembuluh darah, sepertinya begitu ya dok? Karena kalau kita bandingin sama filler atau sama skin boosters yang biasa, kan mereka kan berisi, kan isinya beda ya memang ya. Jadi memang antara injeksi PDRN itu nggak bisa dibandingin apple to apple dengan skin boosters atau filler. Walaupun mereka sama-sama biomaterial yang disuntikin. Jadi kayak kalau skin boosters atau fillers itu kan kebanyakan mayoritas isinya kan hyaluronic acid. Dan nanti kan dia kan adalah molekul yang nanti dia diproses lagi, dia kayak diikat-ikat lagi, atau kita bilang namanya nanti di cross-link, sehingga dia lebih bertahan lama di jaringan. Dan bahayanya memang kalau material-material yang cross-link itu nanti nggak sengaja masuk ke pembuluh darah, memang selalu ada resiko buat itu tadi efek-efek samping pada vaskular, seperti sumbatan. Nah, karena si PDRN ini bukan material yang cross-link, memang secara teori kita bisa bilang bahwa mungkin resikonya lebih kecil kayak gitu. Oke. Nah, ada satu lagi dok pertanyaannya, apakah dia sama dengan stem cell atau growth factor atau sejenisnya? Sama nggak sih dok? Itu juga itu ya, kayak beberapa kali kayak saya ngeliat tuh barang-barang ini kan banyak dijual tuh di toko-toko online tuh. Di marketplace kita banyak yang menjual injeksi DNA, injeksi stem cell salmon, kadang-kadang seperti itu. Itu sih bisa kita bilang itu overclaim ya. Overclaim itu berarti klaim yang mungkin nggak sepenuhnya salah, cuma berlebihan. Jadi itu tadi, jadi dia bisa bikin kita terjerumus atau bikin kita berekspektasi yang kurang realistis, berlebihan kayak gitu. Jadi injeksi PDRN itu ya sesimpel seperti yang tadi kita bicarain di awal tadi. PDRN itu adalah molekul obat yang berasal dari DNA. DNA-nya apa? Ya so far yang banyak kita pakai adalah dari spesies ikan salmon dan teman-temannya. Jadi si PDRN ini adalah fragmen dari DNA yang sudah nggak fungsional lagi. Jadi otomatis dia bukan terapi gen. Sama sekali bukan. Dia bukan terapi kromosom, karena memang dia berasal dari kromosom, kita bisa bilang, tapi dia bukan terapi kromosom, jadi itu jelas salah. Terus dia juga bukan stem cell, karena dia bukan sel. Kan dia bukan sel kan? Dia kan hanya, dia material yang berasal dari sel. Jadi itu sama sekali enggak. Oke, nah dok, kalau kita bilang untuk salmon DNA ini, apakah harus injeksi? Kan ada juga nih minuman yang ada salmon DNA-nya atau kolagen plus salmon DNA gitu, atau pakai krim yang ada salmon DNA-nya. Nah, itu sebenarnya efektivitasnya sama nggak sih dok? Kalau sama atau enggak, jelas nggak sama. Jelas kan? Kalau efektivitasnya sama, nggak perlu repot-repot disuntikin kan? Kan dok, kayak gitu tuh logikanya. Maaf, keresek lagi. Mungkin bisa masih keresek dok? Kayaknya enggak. Gitu, udah. Krek gitu. Coba. Kayaknya kalau dokter nggak gerak, nggak krek. Cek. Dokter nggak boleh gerak. Masih ya? Oke. Udah clear dok. Jadi mesti anteng kayak pas foto nih. Aduh, ya lus dikit lah dok. Ini udah enggak ya? Udah enggak kan? Udah oke, udah clear. Oke, lanjut dokter, gimana nih? Lanjut ya. Jadi apakah ada perbedaan? Itu kalau menurut saya pasti ada ya. Cuma nanti kita mesti
kan brand kan macam-macam ya, produknya macam-macam. Terus kadang-kadang kayak kandungan atau komposisinya antar merek itu walaupun dia bilang sama-sama salmon DNA bisa aja nggak persis sama. Jadi nomor satu sih kita mesti lihat lagi tuh masing-masing produk itu sebenarnya isinya apa. Itu nomor satu. Terus nomor dua, kalaupun misalnya ya dari brand yang sama ada produk suntiknya, ada produk apa serumnya atau Di antara. masker atau krimnya. Perbedaannya mungkin nanti kalau kita mau ngomong mungkin nanti di penyerapannya atau di stabilitasnya. Kan kita tahu kayak si PDRN ini kan molekul yang sebenarnya dia itu udah fragmen, cuma dia kan masih ukurannya kan sebenarnya masih lumayan gede, masih lumayan panjang untuk ukuran Ya. di mana dia bisa diserap dengan bebas oleh kulit kita. Jadi otomatis sebenarnya kelebihan utama dari menginjeksikan si PDRN ini adalah kita bisa memastikan si molekul obat itu benar-benar sampai di jaringan tujuan yang kita mau. Sedangkan kalau dia berada dalam formulasi serum atau skincare, ya dia sangat tergantung dengan berbagai macam faktor lain. Bisa jadi tergantung dari formulasinya, tergantung dari seberapa banyak kita pakai, tergantung dari pH dari formulasinya, tergantung dari berat molekulnya, dan lain-lain. Jadi menurut saya sih injeksi pasti lebih superior dibandingkan yang bukan diinjeksi. Oke, Dok, ada yang request tuh katanya senyum dong, Dok. Serius banget mukanya, katanya gitu. Fansnya banyak Siapa nih yang dokter Rio request? nih. Tuh, dokter, banyak tahu ada Selamat dokter malam Ida, Dokter ada dokter Diki, apa Diki, kabar? tuh. Udah senyum tuh, Dok. Udah sesuai dengan request. Nah, Kayaknya Dok, mau ganggu aja ya kita Dokter Diki itu mah. kita balik lagi ya, Dok. Nah, kalau diinjeksi ini berapa lama Hmm. sekali sih pasien boleh diinjeksi si salmon DNA ini? Kalau itu teknis ya. Itu benar-benar nanti tergantung di spesifikasi antar produk. Sekali lagi itu bisa beda-beda antar produk. Saya kasih contoh aja salah satu jenis yang sudah beredar itu dia menyarankan bahwa si injeksi salmon itu bisa diinjeksikan dalam interval antara 3 sampai 4 minggu. Karena itu tadi, karena mau sebagus apapun dia bukan treatment yang kita bisa harapkan memberikan efek yang instan kan. Dia tetap butuh proses karena dia juga molekul obat, butuh diberikan secara konsisten dalam waktu yang cukup, baru kita bisa mengamati nih apa efek yang didapatkan, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jadi intervalnya biasanya antara 3 sampai 4 minggu, antara 3 sampai 4 sesi seperti itu. Baru nanti biasanya dilakukan evaluasi, apakah ada yang kurang, apakah ngefek, apakah enggak, baru nanti setelah itu. Nah, pertanyaan tersering dari pasien-pasien, sakit nggak sih, Dok, disuntik yang salmon DNA itu? Jadi sebenarnya itu kan yang salah satu penghambat dari pasien ingin mencoba itu kan karena udah takut dulu nih lihat jarumnya, lihat bayangin mau disuntik. Biasa sih kita jelasin, jadi secara prosedur biasanya sih kita sebelum prosedur penyuntikan, biasanya kita oleskan dulu anestesi topikal untuk membantu mengurangi nyeri saat tusukan jarumnya. Untuk jarumnya sebenarnya nggak terlalu panjang, cuma mungkin sekitar 3 sampai 4 mm ya. Karena penyuntikan yang kita lakukan pun bukan penyuntikan dalam seperti kayak penyuntikan vaksin atau penyuntikan ke pembuluh darah. Kita benar-benar hanya meletakkan si material PDRN itu pada lapisan kulit atau pada lapisan dermis yang mungkin dalamnya hanya sekian milimeter. Kalau untuk sakitnya biasanya kalau kita minta input dari pasien antara skala 1 sampai 10 ya antara 3 sampai 4. Tapi itu kan tergantung seberapa sensitif kulit pasiennya. Ya, oke, balik lagi ke pasiennya ya, Dok. Nah, terus sekali ngerjain, apakah butuh waktu yang lama, Dok, untuk injeksi itu? Oh, sebenarnya enggak ya. Apalagi kalau pasiennya udah siap secara mental juga, sudah nggak parnoan, pokoknya nggak takutan lah, nggak panik kayak gitu. Mungkin antara 30 menit atau paling lama 1 jam kalau areanya luas itu bisa udah selesai kayak gitu.
Nah, dok, setahu aku kan kalau untuk injeksi salmon ini, salmon DNA Mm-mm. ini, itu kan bakal ada bendul-bendul ya atau papul-papul gitu. Nah, berapa lama sih si Mm-mm. Mm-mm. papul-papulnya ini bisa hilang, dok? Papul-papulnya sebenarnya cepat ya kalau PDRN, kalau yang berdasarkan pengamatan saya pribadi ya, berdasarkan pengamatan yang pribadi pada beberapa pasien, itu nggak sampai 1 hari dia sudah kempes, sudah turun. Jadi kayak papulnya, kayaknya ada deh di slide, mungkin bisa Oke, sambil tuh ditunjukin deh, papul. Iya. biar biar biar. Nah, Nah, iya sambil jadi aku kalau catat yang tadi. jadi yang di gambar kiri atas itu uh, adalah lokasi Teknik kulit yang penyuntikannya. pasca si penyuntikannya. Jadi memang itu bukan efek samping. Jadi memang itu sengaja kita lakukan untuk memastikan kedalaman dari si material PDRN itu. Biasanya sih kebanyakan dalam 24 jam atau mungkin nggak nyampe hanya hitungan jam dia sudah mulai kempes. Kalaupun paling lama mungkin dalam 48 jam ya. Nggak tahu kalau dokter Amel mungkin pengalaman gimana. Tapi biasanya sehari 2 hari lah maksimal. Biasanya sudah mulai kempes seperti normal lagi. Jadi sebenarnya Iya, downtime-nya nggak terlalu lama sih. bener-bener banget. Nah, untuk pasien-pasien mungkin nggak usah khawatir karena memang kira-kira 1 sampai 2 hari udah hilang. Aku pernah sih Hmm. dapet yang hilangnya dalam 3 hari karena dia injeksinya pada under eye itu kan agak lebih loose Hmm. gitu. Jadi pada waktu Ya injeksi bisa memang jadi. papul yang terbentuk lebih besar gitu. Jadi dia turunnya lebih lama gitu. Itu tapi itu paling lamanya sih memang 3 hari. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dok yang berhubungan bagaimana kalau tidak diinjeksi tapi digunakan dengan microneedling menurut dokter Reza gimana? Uh, beberapa praktisi memang ada yang melakukan itu ya, karena itu tadi, karena nggak semua pasien itu mau atau nggak semua pasien itu siap kayak benar-benar Iya, disuntikin. Itu kan kalau kita mengerjakan pada satu wajah full mungkin kan 40-50 titik suntikan atau bahkan bisa lebih, kan nggak semua pasien bisa itu. Memang beberapa betul. alternatifnya untuk menghantarkan si PDRN atau PN itu ke kedalaman kulit yang sesuai, memang mau nggak mau harus dibikin semacam kayak aksesnya atau semacam perlukaan pada kulitnya. Cuma Betul. memang dibandingkan dengan suntikan pasti jauh lebih 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 kurang ya. Maksudnya suntikan pasti tetap standar yang utama dalam menghantarkan si obat itu. Lagi-lagi kita ngomong ntar hubungannya dengan si molekulnya atau si Ya, baik dari ukurannya maupun dari beratnya kayak gitu. Jadi bisa jadi dengan microneedling kalau dia kedalamannya kurang tepat atau mungkin settingan dari alatnya kurang tepat, mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam juga. Jadi tetap rekomendasinya sebenarnya dengan suntikan. tetap injeksi ya dok ya. Dok, anyway Ya, keresek-keresek lagi, mungkin boleh direposisi lagi mikrofonnya mungkin karena mungkin keresek-keresek kabelnya deh. lagi. Ya, coba mungkin kabelnya lebih dikencengin dok, diputer-puter dikit atau diganjel gimana gitu dok. Coba ya. Nah, Mm-mm. ini Oke, sekarang keresek-kereseknya udah hilang. Ini ada pertanyaan dok, bisa buat eye bag nggak dok? eye bag, maksudnya kantong mata ya. Kantung mata, iya. Kalau kantung mata berarti kan urusannya kan sebenarnya kan ada kekenduran jaringan, kekenduran jaringan yang dia berfungsi untuk mensupport atau membungkus antar lapisan yang ada di bawah kulit itu. Kalau lapisannya itu prolaps atau kendur, akhirnya dia nggak bisa menahan lagi, kayak lapisan-lapisan biasanya lapisan lemak dan lain-lain yang ada di bawahnya, akhirnya dia keluar atau bulging atau menonjol. Jadi sebenarnya untuk kantung mata, injeksi PDRN bukan pilihan. Karena masalah eye bag itu adalah masalah yang sifatnya struktural. Jadi kalau memang eye bag-nya itu ingin dikoreksi, ya memang masih standar utamanya adalah dengan repair dengan operasi. Jadi kayak gitu. Nah, dok, kalau misalnya kita ngomongin lagi nih soal salmon DNA, untuk safety-nya Mhm. seberapa aman sih dok melakukan injeksi salmon? Pasti kan pasien mungkin agak takut ya, kalau misalnya aku punya penyakit apa, atau aku punya keturunan Mhm. bagaimana, apakah
aku boleh injeksi salmon gitu. Jadi pasien-pasien apa aja yang boleh dan pasien-pasien mana aja yang tidak disarankan untuk injeksi salmon DNA ini, Dok? Oke, untuk secara umum kalau kita ngomong safety sama dengan kita ketika ngomongin soal benefit atau efek ya. Sejauh ini kalau kita mengacunya pada penelitian yang sudah ada dan memang kelemahannya memang penelitiannya belum terlalu banyak. Sejauh ini memang kelihatannya bahwa si injeksi PDRN ini cukup aman. Aman dalam artian dalam pengamatan yang terbatas dan mungkin dalam pasien yang belum terlalu banyak ataupun berdasarkan studi pada hewan coba, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang pengamatan itu, dia relatif aman. Dalam artian nggak ada atau belum ditemukan ada kayak efek-efek samping yang berbahaya. Misalnya kalau filler kan dilaporkan bisa jadi kalau ada kesalahan bisa terjadi kebutaan, misalnya seperti itu. Efek-efek samping yang dilaporkan biasanya bersifat lokal atau dia bersifat sementara. Misalnya seperti nyeri, atau bengkak, atau mungkin infeksi, kalau prosedurnya tidak dilakukan dengan benar, atau seperti tadi kayak bentolnya itu terlalu lama, kalau penyuntikannya di lapisan yang keliru, seperti itu. Jadi safety-nya itu tergantung satu dari si obatnya itu sendiri, dan dia tergantung dari siapa yang melakukan prosedur itu. Jadi kalau mau prosedurnya itu aman, ya harus dua-duanya itu diperhatikan. Kayak gitu. Nah, Dok, ini kita agak menyimpang sedikit. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Apakah kalau injeksi PDRN itu bisa untuk memperbaiki kebotakan? Itu pertanyaan yang menarik juga. Jadi itu tadi, bisa atau nggak bisanya, kita mesti ngelihat dari pengalaman expert terdahulu, kayak yang sudah pernah melakukan, atau berdasarkan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang kalau ngelihat dari penelitian, ada beberapa publikasi, cuma dia masih bersifat sebatas pada case report atau laporan kasus ya, berarti cuma hanya pada beberapa pasien aja, di mana dia dipakai sebagai kombinasi dalam treatment alopecia androgenetik atau kebotakan karena hormon atau kebotakan karena usia. Bisa pada pria atau nanti pada wanita. Kalau wanita berarti nanti namanya kayak female pattern hair loss. Itu beberapa case report menyatakan ketika dia dalam kombinasi, bukan tunggal ya, kombinasi dengan yang lain-lain, mungkin obat minum, mungkin ada obat yang topikal dioles, itu dia bisa ada hasil yang lebih baik. Cuma lagi-lagi itu kalau kita mau menilai buktinya setinggi apa, belum terlalu tinggi, baru sebatas pengalaman dokter lain yang sudah melakukan. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi kita bicarakan, untuk pasien-pasien yang tidak boleh diinjeksi sama DNA salmon ini, apakah kalau misalnya pasiennya ada alergi seafood, atau alergi salmon, atau autoimun, gimana tuh, Dok? Oke, berarti kontraindikasi ya. Kontraindikasi nomor satu, kalau kita nih yang praktek sehari-hari di klinik, mereka yang nggak boleh atau nggak kita kasih treatment ini adalah mereka dengan ekspektasi kecantikan yang berlebihan. Itu nomor satu. Jadi dari pertama kali kita ketemu, konsultasi, ngobrol, kan kita ngomong dulu nih, yang diinginkan itu apa, target yang ingin dicapai itu apa, seberapa cepat atau seberapa sabar Anda bisa menunggu hasil dari treatment yang konsisten. Kalau dari awal sudah tidak sesuai dengan indikasinya, ya berarti PDRN sejak awal bukan treatment yang tepat atau sesuai untuk dia. Jadi nomor satu, ekspektasi pasien dulu. Nomor dua, otomatis pasien hamil dan menyusui sebaiknya ditunda. Itu karena alasan safety. Berapa lama, gimana? Dok, setelah yang pasca menyusuinya itu berapa lama, Dok, baru boleh diinjeksi? Kalau menyusui segera setelah tidak menyusui lagi, berarti nggak ada resiko dia akan keluar di air susu ibu, ya berarti nggak ada masalah lagi. Jadi kayak gitu. Jadi hamil dan menyusui kan kategori khusus ya, untuk semua dengan alasan safety atau alasan etik, sebaiknya yang seperti itu. Bahkan seperti laser pun kan kita tunda dulu tuh selama hamil. Kayak gitu. Nomor tiga, kalau tadi soal alergi ikan. Nah, ini juga
Tergantung dari produk ya. Memang dari produsen, dari yang memproduksi si PDRN ini menyatakan bahwa berdasarkan penelitian mereka, produk PDRN yang mereka hasilkan itu sudah dengan tingkat kemurnian yang tinggi atau purity yang tinggi di atas 90%. Dalam artian di situ sudah nggak mengandung lagi sisa-sisa atau zat dari si tubuh si ikan salmon itu. Jadi benar-benar hanya si PDRN-nya itu. Nah, dengan itu sebenarnya resiko untuk alergi sebenarnya sudah ditekan hingga sangat kecil. Namun walaupun demikian, ketika konsultasi kita juga mesti tanya sebelumnya punya riwayat alergi atau enggak, punya riwayat tadi seperti Dokter Amel bilang, punya penyakit autoimun atau enggak. Yes. Nah, untuk kelompok-kelompok pasien yang riskan atau berisiko seperti itu, kita mesti lihat-lihat lagi apakah keuntungan dari melakukan prosedur itu lebih besar dibanding resiko yang mungkin ditimbulkan. Jadi mesti hati-hati. Oke. Kemudian ada apa ya? Kalau tadi kan dokter bilang kan hampir tidak ada efek samping, tapi selama dokter ngerjain ini nih, injeksi dengan salmon DNA, pernah nggak sih ada efek samping yang mungkin tidak terduga sama dokter? Enggak ya, kalau pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri atau tanya dengan sejawat-sejawat lain, ya paling lebam ya. Kadang kita kan nggak bisa memastikan di mana ada pembuluh darah di bawah kulit itu. Bisa jadi ada lebam, ya kalau lebam mungkin bisa biru atau berwarna gelap, mungkin bisa bertahan sampai beberapa hari. Kayak gitu. Biasanya sih efek samping yang paling nggak disukai oleh pasien adalah lebam. Oke. Sekarang kita moving on ke combination terapi. Nah, dokter pernah nggak sih menggabungkan treatment injeksi DNA salmon ini dengan treatment-treatment lain? Bukan pernah ya, cuma mungkin hampir semua pasien itu, karena kalau kita ngomongin pasien ya, kan pasien zaman sekarang nih, apalagi di daerah kota besar atau Jakarta yang sudah langganan klinik, mereka kan pasti nggak mungkin injeksi salmon itu satu-satunya atau yang pertama yang sudah mereka lakukan tuh. Nah, pasti kan mereka datang itu sudah dengan treatment-treatment yang lain seperti facial, seperti laser, radiofrekuensi dan lain-lain. Jadi memang pada nyatanya memang kebanyakan pasien kita lakukan dalam kombinasi. Dan memang si PDRN ini kan dia kan bukan treatment utama untuk segala masalah kulit. Jadi mau baik untuk flek, mau baik untuk kerut, mau untuk tanda-tanda aging yang lain, PDRN ini kan bukan atau belum jadi treatment yang utama. Dalam artian bukan treatment first line, bukan treatment second line. Dia kan hanya bersifat kayak treatment yang sifatnya suportif ya. Jadi mungkin dia baik dalam menunjang hasil yang ingin kita kejar. Jadi dia sangat bersifat membantu ketika dia berada atau kita berikan dalam kombinasi kayak gitu. Oke, nah tadi aku menemukan ada satu pertanyaan menarik, Dok. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau memilih produk DNA salmon? Kan banyak nih ya produk DNA salmon. Kira-kira supaya kita nggak kecelek lah istilahnya gitu, nggak dapet yang zong gitu. Itu kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan, Dok, dalam pemilihan produk-produk DNA salmon ini? Ya nomor satu paling gampang ya bahwa pembelian ataupun prosedur itu harus dilakukan di fasilitas kesehatan, klinik, atau praktekan dokter yang kompeten. Dan dia harus dilakukan oleh praktisi atau dokter yang kompeten di bidangnya. Jadi otomatis itu aja. Jadi kalau dapatnya dari dokter, sudah melalui konsultasi yang benar, sudah melalui alur yang benar, ya seharusnya nggak akan ada resiko dapat barang yang abal-abal. Sebenarnya sih itu aja. Nah, ini untuk sebagai, udah 50 menit, Dok, kita ngobrolin DNA salmon ini, Dok. Udah ya? Pas banget. Iya, ternyata ya nggak berasa udah 50 menit. Nah, dokter sebagai pertanyaan penutup ya. Jadi sebenarnya memang menurut dari dokter sendiri ya, apakah treatment ini sebetulnya layak untuk dilakukan oleh pasien? Dan kalau misalnya pasien mau cari informasi nih, misalnya apa sih yang harus dia tanyakan ke dokter yang akan mengerjakan gitu? Dan bagaimana sih dia bisa mendapatkan informasi yang lebih untuk DNA salmon ini? Jadi layak atau enggak itu
kalau tanya misalnya ke saya pribadi, apakah saya melakukan itu di praktik sehari-hari? Iya, saya melakukan itu. Layak atau enggak, bagus atau enggak, itu lagi-lagi kembali ke itu tadi, kembali ke indikasi. Jadi apakah pasien ini adalah pasien yang tepat untuk saya lakukan itu? Apakah kondisinya itu memungkinkan? Apakah diagnosisnya itu sesuai? Terus apakah treatment-treatment yang lainnya itu sudah dilakukan dengan benar dulu? Baru dari situ kita bisa kayak merancang manajemen pasien itu ke depan. Jadi apakah nanti akan digabungkan dengan ini, apakah akan digabungkan dengan itu. Nah itu tadi. Jadi sebenarnya layak atau enggak, sebenarnya ya paling enggak dia kan ada basis datanya ya. Ada kayak dasar bukti ilmiahnya. Artinya ya dia bisa dilakukan dan sejala dokter bisa saja memanfaatkan itu untuk kepentingan pasiennya. Tapi lagi-lagi kembali lagi ke itu tadi, apakah indikasinya sesuai atau enggak. Nah, bagaimana caranya menemukannya, menemukan dokternya yang melakukannya itu, tindakan ini kan sebaiknya dilakukan oleh dokter yang kompeten dan sudah dalam training, seperti itu. Nah, sebaiknya memang sarannya adalah dilakukan atau oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yang sudah menjalankan training yang spesifik di hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Kalau paling gampang sih bisa ngecek di website. Kayak kalau dokter kulit kan berada dalam perhimpunan. Perhimpunannya Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit. Bisa dicek juga di websitenya di www.perdoski.co.id. Nah, dari situ nanti bisa dicari tuh dokter mana yang praktek di sekitarmu atau dokter mana yang praktek di kotamu. Itu nanti bisa konsultasi ke mereka. Oke, nah kayaknya perdoski.id juga ada Instagramnya ya, perdoski.id ini, dan suka ada webinar juga ya dok ya kayaknya ya. Jadi ada juga ya. Nah, jadi oke, mungkin aku sebagai penutup nih, nanti kalau ada kira-kira yang salah mungkin dokter bisa itu ya cemil gitu ya, correct me if I'm wrong gitu. Jadi si DNA salmon ini memang masih fresh banget, masih fresh banget dia, diambil dari salmon DNA gitu, dan dia sebenarnya bukan DNA salmon tapi hanya fragmen dari DNA salmonnya. Nah, dan kenapa salmon? Karena si salmonnya ini memang sudah memiliki kemiripan yang hampir sama ya dengan struktur DNA manusia gitu, dan dia juga memiliki fungsi untuk rejuvenation, untuk perbaikan wrinkle, ketebalan kulit, struktur kulit, pokoknya perbaikan kualitas kulit ya dok ya. Nah, untuk penginjeksiannya itu nanti akan dibikin papul-papul di seluruh wajah, tapi jangan khawatir bahwa papul-papul ini akan bertahan lama, tidak seperti itu. Jadi nanti dia akan susut kayak badan aja, susut dalam waktu 1-2 hari. Nah, dan ini juga treatmentnya merupakan treatment yang suportif ya dok ya, jadi memang bisa banget dan boleh banget dikombinasikan dengan treatment yang lainnya. Dan yang pastinya kalau melakukan ini harus dengan dokter spesialis kulit yang berlisensi dan memang sudah di training untuk melakukan ini ya dok ya. Kira-kira ada lagi nggak dok yang mau ditambahkan sebelum kita mengakhiri? Udah sih, boleh. Kalau mau nyanyi lagi juga boleh sebagai penutup. Semoga nanti kalau misalnya pada pakai injeksi DNA salmon ini, seperti kata dokter Yuda di awal ya, bisa menjadi seperti mermaid ya, cantik, menarik, menawan gitu ya dokter Yuda ya. Iya. Wah, requestnya sih ini kayaknya salah channel gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya Dokter Esa untuk sama-sama. Dan terima kasih banyak dari ID Derms. Aduh, ID Derms ini aku favorit banget sebenarnya karena banyak banget pengetahuannya yang baru-baru, dan pasti setiap harinya akan ada live Instagram. Jadi jangan lupa untuk pantengin episode-episodenya dari pertama sampai nanti besok-besok lagi. Semuanya narasumbernya sangat-sangat berkualitas dan berpengalaman di bidangnya. Jangan lupa follow id.derms ya. Terus jangan lupa dokter Esa katanya jangan lupa senyum. Coba dokter senyum lagi di akhir tuh. Banyak yang request loh dokter kalau senyum. Gitu. Siapa nggak ada? Ada dok. Ada tadi di atas. Nah, dokter Reza Instagramnya apa? Biar di follow nih sama yang nonton hari ini. Instagramnya apa dok? Instagramnya Reza. Panjang deh, ntar aja. Di feed-nya kan ada tuh.
Reza Oke, Fuad. ya udah, oke. Ini nanti juga akan direkam ya, Dok. Maksudnya akan ditayangkan lagi, kita keluarin lagi dalam IGTV. Jadi yang hari ini ketinggalan mungkin nanti bisa nonton lagi di IGTV. Apa ya, itu sudahlah akhir kata. Saya Amelia, terima kasih banyak sudah hari ini menemani kita berdua untuk ngobrol-ngobrol dengan Salmon. Besok-besok di ID Derms akan ada banyak topik-topik menarik lainnya, so stay tune selalu di id.derms ya. Terima kasih banyak Dokter Reza untuk hari ini. Terima Ya, kasih untuk sama-sama. semuanya partisipan dan semua dokter-dokter juga yang sudah hadir pada hari ini. I'll see you again. Semoga semuanya stay safe, stay healthy, sehat-sehat terus. Semoga pandemi corona ini segera berakhir ya. Nanti kita ketemu langsung. Oke, terima kasih banyak Dokter Reza. Terima kasih semua Ya, thank you. dokter. Bye. Thank you. Aku N ya.